Kita akan mulai saat teduh untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 1 dan 4. Biarlah kita menyambut akan mazmur ini sekaligus mencari kekuatan dan mencari wajahnya di dalam kita menapaki 2022 dengan pujian Terang Matahari. PPR 2267 kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Gunung dan padang dan sawah dan ladang girang berseri. Kita pujikan dengan sukacita menyambut tahun 2022. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah buka tahun 2022. Kita awali dan kita persembahkan kepada Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi beserta dengan segala isinya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, ke dalam hati dan ke dalam hidup kita. Amin. Mulia bagi Bapa, dari permulaan
ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Tahun 2021 boleh kita lalui apabila semalam kita mendengarkan khotbah Ibu Pendeta Woro, maka tahun kemarin adalah mengajarkan ketidakberdayaan dan titik terendah. Tapi satu hal yang patut kita syukuri, tangan Tuhan terulur untuk kita semua. Sering kita meninggalkannya, sering kita mempertanyakannya, sering kita mencari dia, di manakah dia, tetapi satu hal, dia adalah setia, tetap setia. Kasihnya tidak memungkinkan Tuhan untuk mengingkari kesetiaannya. Untuk itu sebelum kita masuk ke doa syukur awal tahun yang akan dipimpin oleh Pendeta Michael, biarlah pujian besar setiamu juga merupakan keyakinan iman kita akan penyertaan Tuhan di tahun 2001, sekaligus penyertaannya di tahun 2022. Kita pujikan besar setiamu. Pujian dari PPR 119, kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Inilah keyakinan kita akan penyertaan. Besar setiamu Allah. Besar setiamu ya Allah Bapa, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tak berkurang dan tak akan berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, ya pengiramanmu ku alami. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Tiap musim hujan atau kemarau, surya dan bintang di angkasa, alam raya semua ciptaan Tiap musim hujan atau kemarau,
Saya mengajak Bapak Ibu untuk menundukkan kepala dan menengadahkan hati, roh dan jiwa kita kepada Tuhan. Pandanglah Dia, kita menaikkan doa kita. Dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, pada pagi hari ini Tuhan, kami sehati datang menghadap kehadirat Tuhan. Menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih kami kepada Tuhan yang sudah menyertai kami. Perjalanan hidup kami selama 1 tahun. Pada tahun 2021 yang baru saja kami tinggalkan. Tuhan menghantarkan kami memasuki tahun 2022. Saat ini Tuhan, jejak langkah kami sudah berada di tahun yang baru ini. Sebelum kami mengawali dengan banyak aktivitas dan kegiatan kami, sebelum kami melakukan semua pekerjaan kami dan usaha kami, sebelum anak-anak kami bergegas untuk meraih cita-cita mereka, semua masa depan kami, keluarga kami, cita-cita dan harapan kami, doa-doa kami berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berjalan bersama-sama dengan kami di sepanjang tahun 2022. Bahkan Engkau ada di depan kami, menuntun setiap langkah kaki kami, agar kami tidak salah melangkah. Sebaliknya kami melangkah di jalan yang benar, di mana di depannya ada banyak hal yang baik, ada banyak hal yang indah, ada banyak berkat-berkat dan anugerah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak mau kehilangan sedikit pun anugerah dan rahmat dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan. Kiranya tangan-Mu terulur ke atas kami. Sertai kami Tuhan, mulai saat ini sampai nanti kami berada di penghujung tahun 2022. Karuniakan kesehatan kepada kami Tuhan. Tolong agar kami dapat menikmati hari-hari kami dengan baik, dengan tubuh sehat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari virus COVID-19 Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami dan bahkan diri kami siap untuk Tuhan pakai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Bahkan kami juga siap untuk Tuhan pakai secara luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini doa, permohonan serta ucapan syukur kami Tuhan. Kalau ada banyak hal-hal yang menjadi doa dan harapan jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan melihat jauh ke dalam hati mereka dan Tuhan mengabulkan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tuhan adalah tempat perlindungan. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan pujian walau 1000 rebah. Kita pujikan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup tak pernah kau tinggalkan. Awan gelap pun menghadap.
Kita akan mendengarkan pemberitaan sabda firman Tuhan, namun sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala, kita mohon Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kita. Kini saatnya Tuhan untuk kami duduk dengan diam, saatnya bagi kami untuk mendengarkan pemberitaan sabda firman Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dengan bebas di dalam hati kami, kuasai hati kami, pikiran kami, bahkan seantero hidup kami, agar kami dimampukan untuk fokus kepada firman Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita, membawa bekal firman Tuhan bagi perjalanan hidup kami di tahun 2022 ini. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, puji nama Tuhan. Hari ini kita beribadah pertama kali di tahun 2022. Saya sangat bersukacita sebagai hamba Tuhan kalau melihat jemaat-jemaat itu yang mengawali tahun 2022 itu dengan datang pada Tuhan. Menghampiri Tuhan, pergi ke rumah Tuhan. Karena saya percaya bahwa itulah awal yang baik untuk kita melangkah di tahun 2022 yang tidak kita tahu apa yang akan kita alami. Tetapi firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada kita kekuatan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 menjadi dasar pemberitaan sabda firman Tuhan di bawah tema Tuhan adalah tempat perlindungan. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu dan saudara-saudari, silakan menyimak Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan kemarin itu adalah sejarah, hari ini adalah kesempatan, dan esok adalah misteri. Bapak Ibu,
perumpamaan ini atau peribahasa ini tepat sekali. Sebab waktu yang ada di hadapan kita itu, yang ada di depan kita sepenuhnya misteri. Penuh tanda tanya. Bahkan 1 atau 2 jam ke depan, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang dapat menduganya. Tidak ada seorang pun, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan satu hal lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa tidak ada kecemasan yang lebih besar bagi setiap orang ketika dia melangkah ke depan menuju kepada hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa saja sih yang sering membuat kita cemas? Kecemasan yang sering melanda kita itu apa saja? Pertama, kesehatan Bapak Ibu. Ini jelas ya. Yang namanya kesehatan ini seringkali membuat banyak orang cemas. Apalagi selama 2 tahun ini, sudah 2 tahun bahkan lebih, kesehatan itu menjadi kecemasan yang paling besar bagi kita. Ada gejala sedikit aja kita sudah takut, betul ya. Ketika kita mendengar, membaca, oh gejalanya ini, lalu kita ya memiliki gejala itu, kita menjadi cemas, kita menjadi takut. Mau beraktivitas di tempat umum, di tempat bekerja, dimanapun, kita juga cemas, menimbulkan kecemasannya tersendiri. Apalagi dengan ya banyak sekali berita-berita akhir-akhir ini yang memberitakan tentang bermunculannya varian virus yang baru, menambah daftar panjang kecemasan kita. Yang kedua, hal keuangan ini juga seringkali bahkan sering banyak menjadi kecemasan bagi kita semua. Sebagian besar orang ya, akibat pandemi yang berkepanjangan, akibat diberlakukannya PPKM berjilid-jilid. Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang cemas memikirkan bagaimana dapat bertahan hidup, bagaimana ya caranya untuk dapat mengupayakan pemulihan ekonomi, pemulihan keuangan di dalam keluarga, pemulihan kesejahteraan, bagaimana dapat memenuhi biaya-biaya hidup yang semakin tinggi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, keluarga. Ke depan Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, terlepas dari tantangan selama masa PPKM di mana beban tugas pendidikan akan menjadi beban orang tua, yang namanya pengasuhan akan semakin berat. Tantangan zaman Bapak Ibu, tantangan relasi di dalam keluarga, di era komunikasi yang tanpa batas ini. Wah, itu menjadi tantangan yang besar. Yang keempat, belum lagi kalau kita bicara tentang malapetaka, bahaya, kejahatan, kriminalitas, bencana alam, musibah yang bisa datang kapanpun tanpa kita duga-duga. Seperti yang baru-baru saja ini terjadi. Masih banyak lagi Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, kecemasan-kecemasan yang bisa muncul di dalam pribadi-pribadi kita. Dan hanya kita sendiri yang tahu. Saya tidak tahu apa saat ini yang menjadi kecemasan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau mau dituliskan, ini akan menjadi satu daftar yang sangat panjang. Nah, semua kompleks kecemasan itu seringkali Bapak Ibu membuat kita takut melangkah. Karena itu kita membutuhkan pegangan Bapak Ibu. Kita membutuhkan pegangan untuk dapat melewati kecemasan-kecemasan itu. Kita butuh pegangan untuk kita dapat menghadapi misteri hari depan. Kita butuh pegangan untuk menjadi jaminan bagi kita
perlindungan bagi kita atas segala sesuatu yang akan kita hadapi. Dan kalau kita berbicara tentang pegangan, mungkin sebagian besar orang Bapak Ibu masih mengandalkan uangnya, masih mengandalkan investasinya, masih mengandalkan jabatannya, masih mengandalkan relasinya, networkingnya, dan lain sebagainya. Yang dianggap itulah menjadi jaminan, pegangan di masa depan. Walaupun Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, seringkali sebenarnya pengalaman sudah membuktikan bahwa semuanya itu rapuh. Betul Bapak Ibu ya? Semuanya tidak bisa sungguh-sungguh dijadikan pegangan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saya dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang beriman, kita tahu bahwa hanya ada satu yang bisa kita jadikan pegangan, yang bisa menjadi tempat yang paling terpercaya untuk kita datang kepadanya ketika kita menghadapi kecemasan-kecemasan. Hanya ada satu tempat perlindungan yang paling aman. Sebab Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita ini bisa terus berjalan walaupun kita ini menghadapi banyak tantangan, betul? Tantangan itu, kecemasan-kecemasan itu mungkin tidak pernah akan hilang. Tetapi yang kita butuhkan adalah ketika kita menghadapi semua itu, kita mampu tetap tegak berdiri dan mampu tetap berjalan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, di awal tahun ini kita diajak untuk melihat firman Tuhan. Musa dalam syairnya yang dirangkum oleh pemazmur ini menyaksikan bagaimana pada saat dia mengalami kecemasan, ketakutan, tantangan, hatinya gentar, maka dia hanya berpaling kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan Allahnya. Sebagaimana tadi ayat 2 mengatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindunganku. Allah itu adalah kubu pertahananku. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, yaitu Allah yang kupercayai. Mengapa Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan? Allah itu menjadi satu-satunya tempat kubu pertahanan. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan ini ya tentang kuasa, kasih dan kesetiaan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang kuasa, kasih dan kesetiaan, maka itu hanya ada pada Tuhan Allah kita. Oleh karena itu saya dan Bapak Ibu menyembah Dia, berbakti kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang punya kasih, kuasa dan kesetiaan. Ini nyata di dalam pembacaan kita ayat 3, ayat 4, ayat 8, ayat 11. Bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dari apa? Dari mara bahaya, dari malapetaka, dari sakit penyakit. Kapanpun, baik siang, baik malam, dalam keadaan tenteram, dalam keadaan yang penuh dengan krisis. Sekali lagi Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan bukan berarti bahwa perjalanan kita itu akan mulus tanpa hambatan apapun. Bukan. Tetapi firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kuasa kasih dan kesetiaan Tuhan itu adalah jaminan bagi kita. Apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, apapun yang ada di depan kita, Allah itu akan menjadi tempat perlindungan kita. Bahkan dalam ayat yang ke-11 mengatakan malaikat-malaikatnya akan terus menjaga kita dari segala jalan yang kita tempuh. Supaya bahkan sekalipun ada batu, maka kaki kita tidak akan terantuk. Itu artinya sekalipun kita menghadapi bahaya yang ada di depan kita, tetapi kita akan dijagai aman dan selamat. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Mengapa Dia satu-satunya menjadi tempat pertahanan, kubu pertahanan bagi kita, tempat perlindungan bagi kita. Karena kasih, kuasa, dan kesetiaannya. Yang kedua Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, Allah berkuasa terhadap segala sakit penyakit. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tubuh kita ini memang rentan Bapak Ibu terhadap sakit penyakit. Terhadap virus yang bermunculan, yang terus bermunculan.
Ya, satu sudah dapat dikendalikan, ya, muncul lagi yang lainnya. Tetapi kuasa Tuhan dikatakan tidak terbatasi oleh kedahsyatan penyakit apapun. Mari kita lihat diri kita, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita ada saat ini, Bapak Ibu, ya, ini semua membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu menjaga kita. Dia mengatasi segala kedahsyatan penyakit apapun juga. Memang banyak orang-orang di sekitar kita yang terdampak, yang jatuh sakit. Kalau ada yang dipanggil Tuhan, kita percaya bahwa ya itu juga adalah jalan Tuhan yang terbaik. Tetapi banyak juga Bapak Ibu yang bangkit kembali, yang sembuh kembali. Mungkin ada di antara kita yang mengalami, tetapi Tuhan dengan kasih dan kuasa sudah menyembuhkan kita. Dan kalau kita ada seperti saat ini, tidak cukupkah itu menjadi bukti bagi kita bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat. Dia menjaga dan melindungi kita bahkan dari segala penyakit. Berkuasa atas penyakit. Sekalipun muncul banyak varian baru, kuasanya tetap sama, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-15, Tuhan membuat dirinya itu mudah dijangkau. Ketika kita berseru kepadanya, Tuhan menjawab kita. Kita sering menyanyikan satu lagu yang syairnya mengatakan dia hanya sejauh doa. Itu menggambarkan betapa Tuhan itu dekat dengan kita, Bapak Ibu. Hanya tinggal kita mengucapkan, memanggil namanya Bapa dalam doa, maka dia ada di dekat kita. Kita tinggal berseru, kita tinggal berdoa kepadanya, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Dia akan bertindak. Amin, Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ayat 16, panjang umur, berkat, rezeki, upah atas segala usaha dan pekerjaan dilimpahkannya kepada kita. Kehidupan kita, Bapak Ibu, hari lepas hari, jangankan seminggu ke depan, jangankan 1 tahun ke depan, bahkan selama hidup kita, Dia akan menganugerahkan kepada kita. Tangannya akan terulur ke atas kita, memberikan kepada kita semua yang baik. Dan masih banyak alasan yang lain, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya mengapa Allah itu satu-satunya menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan bagi kita. Tetapi yang paling penting, Bapak Ibu, mari kita perhatikan firman Tuhan. Catatan firman Tuhan, catatan yang paling penting bagi kita adalah kepada siapa kasih, setia, dan kuasa itu, perlindungan itu dinyatakan. Nah, ini catatan penting bagi kita. Ayat 14 dengan jelas mengatakan, sungguh hatinya yang melekat kepadaku. Kepada setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kepada orang-orang itulah jaminan perlindungan Tuhan itu akan diberikan. Jaminan perlindungan Tuhan akan diberikan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, tahun ini harus menjadi tahun yang betul-betul bagi kita itu untuk mencari Tuhan. Karena situasinya memang tidak menentu. Karena hari-hari ke depan itu adalah misteri bagi kita. Kita tidak tahu apakah tahun 2022 menjadi tahun yang baik bagi kita. Tetapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau kita mencari Dia, kalau kita terus berupaya untuk mengenal Dia, maka itu adalah kunci bagi kita semua untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Tuhan. Itu adalah sebuah upaya bagi kita yang akan terus menerus untuk selalu dekat kepada Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, ya, berbakti kepada Tuhan, melayani Tuhan, maka masa depan akan menjadi bagian kita. Mari Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan yakin kita melangkah
melangkahkan kaki kita dengan pasti memasuki tahun 2022 ini dengan satu pegangan kita, bahwa Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh Tuhan sampaikan kepada kami. Mengawali tahun 2022, kami diingatkan, bahkan kami ditegur, dinasehati dengan sangat jelas melalui firman Tuhan, bahwa kami harus menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan bagi kami. Dan firman Tuhan juga menegur kami, kalau selama ini kami lalai untuk melekatkan hati kami kepada Tuhan, kalau kami lalai untuk berupaya mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami jadi tahu, kami disadarkan akan hal ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, sertai kami. Kami menyerahkan kehidupan-penghidupan kami sepenuhnya dalam kasih, kuasa, dan kesetiaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memasuki sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita dengan pujian tak terukur kasih-Mu. Kita pujikan lagu ini untuk menyiapkan hati kita memasuki perjamuan kudus. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri menyanyikan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diri, Kau curahkan darah tebus dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Kepada mereka yang telah menyerahkan dirinya dan menyatakan hidupnya itu sebagai murid Yesus melalui sakramen baptis, saya mengundang, mari datanglah ke meja perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Maka terimalah perjamuan kudus ini. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan kudus ini, biarlah hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Kristus Sang Penebus, berkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami dan hidup-Mu menjadi hidup kami, kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkan kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkan hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Tuhan Yesus hendak diserahkan, Yesus mengambil roti, Dia mengucap syukur kepada Tuhan, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu sebagai satu-satunya jalan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah itu setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku." Demikian pula setelah itu Tuhan Yesus mengangkat cawan minuman dan Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau sebagai jalan pengampunan dosa. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku."
Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita mengangkat hosti yang ada di tangan kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama. Masih tetap berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Dan kami persembahkan syukur kami di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Saya memanggil majelis yang bertugas untuk merapikan kembali meja perjamuan kudus. Mengucap syukur kita boleh mengawali tahun 2022 dengan bersama-sama berperjamuan kudus. Biarlah ini semakin menguatkan iman kita di dalam mengikut Tuhan. Seperti tema khotbah kita pada hari ini, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Secara manusia mungkin kita akan merasa cemas dan khawatir menghadapi tahun 2022 ini. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan memegang kehidupan kita. Untuk itu kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri, memuji Tuhan dengan pujian Tuhan yang pegang. Biarlah lagu ini memperkuat kita, memperkuat iman kita, sekaligus memampukan kita menapaki tahun depan dengan penuh sukacita. Tuhan yang tak ku tahukan hari depan, namun langkahku tetap. Karena surya akan lenyap.
bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita ikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai satu-satunya tempat perlindungan yang paling dapat diandalkan. Karena Dia adalah Allah Tuhan kita yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kesetiaan bagi kita. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun 2022 sudah kita masuki. Hari ini kita menapaki langkah yang pertama. Sebelum Bapak Ibu pulang, di depan disediakan kalender tahun 2022. Silahkan Bapak Ibu mengambil dengan ketentuan satu keluarga, satu kalender. Dan kami bisa mohon Ibu Marsih untuk membantu membagi di belakang. Sekali lagi ada kalender. Satu keluarga satu, biarlah ini juga mengingatkan kita bersama-sama, bersama Tuhan menapaki 2022. Selamat pulang, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga kesehatan juga. Bersama dengan keluarga kita nikmati 1 Januari 2022, kiranya Tuhan memberkati.